Saya sudah bersama Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Pak Taufan, terima kasih sudah di Rosi. Ya, sama-sama. Rekomendasi Komnas HAM yang sudah dirilis ke publik itu dianggap rekomendasi sesat. Apa tanggapan Anda? Yang pertama, kita harus lihat pilar utama dari rekomendasi Komnas HAM. Pilar utamanya adalah bahwa telah terjadi extrajudicial killing. Baik, itu salah satu rekomendasi. Bukan salah satu, itu justru yang pertama. Salah satu konstruksi hukum yang ditemukan oleh Komnas HAM. Dan kemudian obstruction of justice. Maka dalam bahasa yang sederhana saya selalu katakan, ini kejahatan yang sempurna. Oke. Itu mengikat apa yang sudah dirumuskan juga oleh penyidik 340. Gitu. Baik, kalau begitu saya ingin masuk kepada apa yang disebut dengan rekomendasi sesat. Rekomendasi sesat adalah ketika Komnas HAM dalam rilisnya mengatakan adanya pelecehan seksual. Ada dugaan kuat. Ada dugaan kuat pelecehan seksual. Apa urusannya sama Komnas HAM? Kalau kita baca Undang-Undang TPKS ya, di situ jelas dalam pasal 89 kalau nggak salah ya. Salah satu lembaga yang bertugas melakukan pemantauan terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan seksual selain pemerintah itu adalah Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI dan juga KPPA. Itu normatifnya. Ya. Tapi saya mau masuk bahwa itu adalah motif yang sudah ditutup oleh polisi, sudah di SP3. Kenapa masih dibuka lagi oleh Komnas HAM? Siapa yang bilang tutup? Sudah ditutup. Tidak, di dalam BAP, di dalam rekonstruksi, dalam berkas perkara yang dikirimkan ke kejaksaan, walaupun sekarang kembali lagi. Itu di Magelang? Di Magelang. Oke, baik. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa dugaan kuat pelecehan seksual itu di Magelang? Iya. Ya, baik. Betul. Kalau begitu saya ingin masuk bahwa soal pelecehan seksual ini, Pak Taufan, ini adalah bagian dari kebohongan. Kebohongan soal tempat, dan kemudian dipindahkan ke Magelang. Mengapa Komnas HAM masih memberikan ruang untuk kebohongan-kebohongan selanjutnya? Coba dibaca baik-baik ya, saya bacakan di sini ya. Rekomendasinya adalah meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM RI ya, dalam proses penegakan hukum. Dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas intervensi, transparan, akuntabel, dan berbasis saintifik. Baik, saya akan tambahkan lagi Pak Ketua. Kesimpulan dan rekomendasi. Saya mau masuk kesimpulan. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Iya. Dugaan kuat. Iya. Dari mana dasarnya? Kalau saya katakan ya, basis kita harus pada Undang-Undang TPKS. Di dalam Undang-Undang TPKS, selain kesaksian korban, maka kesaksian-kesaksian lain. Kalau kita baca pasal 25 ayat 3. Taufan, tidak ada kesaksian yang melihat adanya pelecehan seksual. Saya jelaskan pasal 25 ayat 3A dan B. Kesaksian-kesaksian yang bahkan bukan berdasarkan melihat sendiri, menyaksikan sendiri atau mendengar sendiri, tetapi kesaksiannya dianggap berhubungan dengan peristiwa tersebut, itu bisa dianggap